Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Peduli Lindungi. Saudara tentu tidak asing mendengar kata peduli lindungi. Bagaimana tidak, kita semua tahu bahwa di masa-masa COVID, aplikasi peduli lindungi harus dimiliki setiap orang agar bisa pergi kemana-mana, tidak hanya ke rumah sakit, ke bandara, ke kantor-kantor pemerintah, tapi juga untuk masuk toko Alfamart saja harus scan peduli lindungi, apalagi ke mall, saudara. Ya, begitu. Tujuannya adalah memastikan bahwa setiap kita dalam keadaan sehat dan aman. Dengan demikian, kita sudah peduli dengan diri sendiri sekaligus dengan orang lain. Kita melindungi diri sendiri dan juga orang lain. Hal yang sama juga harus jadi perhatian setiap kita, orang percaya, saudara. Kita juga harus peduli dan lindungi sesama kita. Tentu sejauh yang kita mampu, ya saudara. Terkait akan hal itu, kita diingatkan bahwa ada dua hukum penting yang Tuhan ajarkan kepada kita. Di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 38, hukum yang pertama dan terutama yaitu mengasihi Allah dengan segenap hidup kita. Jadi kita harus penuh dulu dalam Tuhan. Selain itu, Tuhan juga mengajarkan hukum yang kedua, yaitu mengasihi sesama seperti kita mengasihi diri kita sendiri. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Matius 22 ayat 39. Seperti dirimu sendiri, dikatakan demikian, artinya dalam mengasihi ada rasa peduli. Saudara, satu hal yang harus kita tahu adalah mereka yang mengasihi sesamanya adalah orang-orang yang pantas dilindungi oleh Tuhan. Dalam hal ini, bentuk mengasihi adalah melindungi sesama dengan tindakan konkret. 1 Yohanes 3 ayat 18 mengingatkan kita dan mengatakan demikian, "Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran." Kalau kita mengasihi, kita peduli. Dan kalau kita peduli, kita tentu mau ikut melindungi sesama kita. Betul begitu, bukan? Pertanyaannya, sudahkah kita melindungi orang-orang sekitar kita? Pertama, hal yang paling sederhana yang bisa kita cek adalah isi dari doa kita sehari-hari. Apakah isi dari doa kita kebanyakan hanya tentang diri kita sendiri dan segala bentuk permasalahan hidup kita, pekerjaan kita, sakit penyakit kita, keinginan kita, atau apa, saudara? Pernah tidak kita mendoakan saudara, orang tua, atau teman-teman dekat kita? Mungkin pernah kita diminta mendoakan teman yang berulang tahun misalnya. Tetapi seringkah kita mendoakan orang terdekat kita di setiap doa kita? Ingat, Matius 22 ayat 39
mengatakan bahwa mengasihi sesama itu harus seperti mengasihi diri sendiri. Itu berarti keduanya sama-sama penting. Jadi, kalau kita sudah bersedia dan melatih diri untuk mendoakan sesama dalam pergumulannya, kita bisa melatih diri untuk menjadi safe zone atau tempat yang aman bagi lingkungan sekitar kita. Melindungi juga berarti memberikan tempat yang aman. Ini penting, saudara. Saya ulang. Melindungi itu juga berarti memberikan tempat yang aman. Artinya, kalau hari ini teman dekat kita atau keluarga kita sedang curhat, kita harus menjadi tempat curhat yang aman dan bisa dipercaya. Jadilah pendengar yang baik dan bijak, memberikan saran bila perlu, dan jangan malah memanas-manasi, ya, atau malahan jadi ember seperti kata orang, yang mana suka membuka rahasia pembicaraan yang seharusnya tidak dikonsumsi oleh umum. Saudara, ini adalah bentuk kita mengasihi dan peduli, yaitu dengan meluangkan waktu kita untuk mendengarkan cerita mereka. Lebih dari itu, bentuk melindungi, yaitu dengan tidak membocorkan curhatan mereka kepada teman yang lain. Jadi melalui kebenaran hari ini, mari kita jangan hanya omong doang, tetapi wujudkan apa yang kita katakan dalam bentuk kepedulian perbuatan. Jangan hanya NATO, no action, talk only. Hanya pandai ngomong, pandai bicara saja, tetapi tidak ada perbuatan. Kalau kita beriman kepada Tuhan, kita sudah seharusnya mengasihi Dia. Dan bentuk atau cara mengasihinya adalah dengan peduli terhadap sesama kita melalui perbuatan. Dikatakan, kamu lihat bahwa iman bekerja sama dengan perbuatan-perbuatan, dan oleh perbuatan-perbuatan itu iman menjadi sempurna. Yakobus 2 ayat 22. Memang itu tidak mudah, saudara. Maka saya tadi katakan di awal bahwa kita harus penuh dulu di dalam Tuhan. Dalam arti kita harus bisa menyadari betul kasih Allah itu sudah melimpah dalam hidup kita. Barulah kasih itu bisa tumpah keluar. Kita baru bisa mengasihi sesama seperti mengasihi diri kita sendiri. Baru bisa melindungi sesama kita, saudara. Begitulah. Jangan malah seperti pahlawan kesiangan yang tidak berbuat apa-apa untuk sesama kita, tetapi berani berkata bahwa dirinya mengasihi Tuhan, peduli dan mengasihi sesama. Ingat, saudara, Tuhan tidak mau kita seperti itu. Mari kita berjuang untuk peduli dan lindungi. Amin. Tuhan Yesus memberkati.